Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Ardiansyah dari kelas 3 TIE. Di sini saya akan menjelaskan praktikum saya pada minggu ke-10 ini. Untuk topik praktikum pada minggu ke-10 itu tentang tab layout dan penerapan Onyx pada Android Kotlin. Tujuan utama praktikum ini itu bertujuan agar mahasiswa memahami dan mengimplementasikan tab layout sebagai komponen navigasi untuk berpindah antar fragment dalam satu activity. Mahasiswa mempelajari cara menghubungkan tab layout dengan view paper 2 sehingga setiap tab menampilkan tampilan berbeda secara interaktif. Selain itu, mahasiswa juga belajar menggunakan Onyx Runtime pada Android, mulai dari memuat model Onyx, menjalankan inferensi, hingga membaca hasil prediksi. Dengan Onyx, mahasiswa dapat membuat aplikasi yang melakukan pemrosesan kecerdasan buatan secara lokal tanpa koneksi internet. Lanjut ke bab 1, pemahaman masalah. Pada praktikum minggu ke-10 ini, mahasiswa fokus mempelajari dan mengimplementasikan tab layout sebagai navigasi berbasis tab, serta menerapkan Onyx dalam aplikasi Android menggunakan Kotlin. Tab layout digunakan untuk berpindah antar fragment dalam satu aplikasi, satu activity melalui tab yang dapat di-swipe atau ditekan, sehingga pergantian halaman menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah dipahami. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari integrasi Onyx Runtime untuk menjalankan model machine learning secara lokal, memungkinkan aplikasi untuk inferensi seperti klasifikasi gambar, deteksi input, atau pemrosesan data lain tanpa membutuhkan koneksi internet. Untuk wiki Onyx activity saya itu seperti ini. Terus untuk wiki Pagure adapternya itu seperti ini. Nah, untuk tab 1 fragmentnya itu tentang pengenalan Onyx. Di sini untuk isi fragmentnya pada tab 1. Terus untuk tab 2 itu tentang model Onyx disimpan sebagai file. Terus Onyx itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, untuk tab 3 itu tentang Onyx yang mendukung konversi model dari berbagai framework besar. Terus tab keempat itu untuk dataset dan penggunaan Onyx pada aplikasi saya. Nah, untuk tampilan wiki Onyx activity saya itu seperti ini. Untuk wiki Onyx-nya. Terus untuk tab satunya mungkin itu nanti dijelaskan pada saat demo aplikasi. Lanjut untuk error yang ditemukan dan perbaikannya. Untuk deskripsi error, pada saat saya mencoba menjalankan aplikasi, lalu masuk ke halaman wiki Onyx, itu terjadi foreclose. Analisis penyebabnya itu terjadi karena wiki Onyx activity belum dipanggil di Android manifest. Nah, langkah perbaikan yang saya ambil adalah menambahkan kode pada file Android manifest. Itu kodenya sebagai berikut untuk memanggil wiki Onyx activity-nya. Untuk tantangan dan kesulitannya, itu selain error yang saya sebutkan barusan, saya tidak mengalami kesulitan yang berarti selama pengerjaan, latihan, atau tugas, karena modul yang diberikan itu sangat mudah dipahami. Nah, lanjut ke bab 2, itu pemahaman konsep inti. Nah, konsep inti pada pertemuan ini meliputi beberapa komponen penting. Yang pertama itu tab layout digunakan untuk navigasi berbasis tab dalam satu activity, sehingga pengguna dapat berpindah halaman dengan menggeser layar atau menekan tab pada bagian atas. Nah, view Pagure 2 berperan sebagai elemen pendukung tab layout agar berpindah halaman antar fragment berjalan mulus dan responsif. Fragment menjadi dasar pembentukan tiap halaman pada tab layout, membuat tampilan lebih modular dan mudah diubah. Selain itu, Onyx Runtime digunakan untuk menjalankan model machine learning secara lokal di aplikasi Android. Sedangkan inferensi Onyx adalah proses memanggil model untuk mendapatkan hasil prediksi seperti klasifikasi atau pengolahan data lain. Terus hubungan dengan materi sebelumnya, itu pada materi sebelumnya, mahasiswa telah mempelajari button navigation, list view, dan custom adapter untuk navigasi dan
menampilkan data dalam aplikasi. Minggu ini materi dikembangkan dengan pendekatan berbeda, yaitu navigasi berbasis tab layout. Selain itu, mahasiswa mulai mengintegrasikan e-learning menggunakan Onyx ke dalam aplikasi Android, sehingga dapat memahami hubungan antara tampilan UI UX, navigasi, dan kemampuan pemrosesan data cerdas dalam satu aplikasi yang utuh. Nah, lanjut ke demo aplikasinya. Kita login lebih dahulu. Nah, untuk sini kita masuk ke halaman Wiko Onyx. Nah, di sini ini untuk tab 1 itu intro tentang pengenalan Onyx. Di sini untuk isinya seperti ini. Terus masuk ke model Onyx disimpan sebagai file .onyx yang terdiri dari beberapa bagian penting. Nah, ini untuk format Onyx-nya seperti ini. Terus masuk ke tab 3. Di sini tentang Onyx mendukung konversi model dari framework besar seperti PyTorch, TensorFlow, dan Scikit-learn. Terus berikut cara dan pertimbangannya seperti ini. Terus untuk dataset, nah untuk dataset pada aplikasi saya itu saya menggunakan Telekom Customer Zone dari Kaggle. Ini untuk link Kaggle-nya di sini. Terus informasi datasetnya itu jumlah barisnya ada 7043 pelanggan. Terus jumlah kolomnya 21 fitur, numerik dan kategorikal. Dan tujuan dari dataset ini memprediksi churn pelanggan atau pelanggan yang berhenti menggunakan layanan. Alasan saya memilih dataset ini karena dataset relevan dengan proyek pulsa atau paket data saya karena berisi informasi penggunaan layanan telekomunikasi pelanggan. Terus dataset bersih, lengkap, dan populer hingga mudah digunakan untuk demonstrasi machine learning. Terus target run bisa dimodifikasi untuk simulasi prediksi top up atau paket data sehingga tetap sesuai konteks aplikasi. Terus penggunaan Onyx-nya itu yang pertama model dilatih di Python lalu dikonversikan ke Onyx. Lalu Onyx Runtime digunakan untuk memprediksi di Android. Terus output yang diharapkan dari dataset itu adalah prediksi apakah pelanggan cenderung melakukan top up atau membeli paket data. Nah, mungkin sekian saja untuk penjelasan pada praktikum saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.